Asli aku gak kepikiran tuh pakai baju linmas itu, bro. Saya pakai baju linmas itu gara-gara banyak yang bilang mirip Muhammad Al-Katiri. Hey, what's up guys? Balik lagi di podcastnya Andrew yang gak tahu namanya apa. Ini udah podcast kedua tapi Andrew masih belum juga menentukan nama apa ini buat podcastnya. Tapi aku memang lagi semangat banget karena aku bakal ngundang, tapi sedang mengundang salah satu kreator bahasa Inggris paling sehits di Instagram, guys. Followernya banyak. Nggak cuma di Instagram dan juga di TikTok, followernya banyak banget, guys. Tapi dia galak, guys, suka marah-marah. Kita langsung sambut aja Royhan. Harap. Bro, Royhan. Halo, Oke. Di sini aku ngundang kamu, bro, sebagai kreator bahasa Inggris karena aku juga kreator bahasa Inggris. Sebenarnya aku sedikit merasa tersaingi, makanya aku ngundang kamu malam ini actually. Ini aku juga mau berterima kasih sebenarnya ya. diundang. Soalnya aku takut biasanya kalau gini-gini. Oh, takut kenapa, bro? Takut kelihatan hau-hau ya. Oh, soalnya kamu sering marah-marah ya, hau lah Iya, gitu kan. Makanya agak bingung nih kalau kayak gini nih. Nggak apa, nanti kita bawanya slow aja, santai aja. Siap. Oke, aku yakin di sini netizenmu juga nggak sabar mendengarkan cerita di balik si Royhan. Nama lengkapnya siapa sih, bro? Nama aku Royhan Muhammad Iqbal. Royhan Muhammad Iqbal. Tapi biasanya kalau di mana-mana aku cantumin Royhan Muhammad doang. Royhan Muhammad. Oke, berarti nama depan sama nama tengah doang. Iya, Iqbal aku nggak mau sih kalau. Oke, bisa kenalin diri dulu. Kamu kuliah di mana? Kuliah ya? Berarti masih kuliah. Sekarang kuliah. Kuliah sekarang semester banyak. Semester banyak, Cuk. Oke. Semester 10 sekarang. Semester 10. Di salah satu. Ini sebutin kampusnya. Enggak apa-apa, sebutin aja. Nanti kalau semuanya dia rame kayak gitu kita minta royalti ke mereka. Di UGM ya, Universitas Gambar Matahari. Wah, Universitas Gambar Matahari. Kalau kalian tahu coba tebak komen di bawah ya, guys ya. Komen di bawah. Oke. Berarti tadi Universitas Gambar Matahari itu tadi. Oke, semester 10. Semester 10. Jurusan aku ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi? Benar. Lah kok ngajar bahasa Inggris Nah tapi? itu aku juga bingung gitu. Wih guys, ini patut dipertanyakan sih sebenarnya. Kok jurusan ilmu komunikasi tapi bisa ngajar bahasa Inggris dan cakep, followernya banyak lagi guys. Itu yang perlu kita ulik nanti malam. Oke, malah di podcast ini. Oke. Siap. Asalnya dari Jogja. Emang aku terlihat seperti orang Jogja. Iya sih. Sorry, kamu seperti orang Jawa. Oh iya. Sedikit. Soalnya banyak yang bilang aku orang timur. Oh iya benar. Orang Jawa Timur. Jogja Timur. Oh Jogja Timur. Iya. Ya, Kamu aku pikir kamu tuh kayak orang-orang Sulawesi atau orang-orang Maluku kayak gitu ya. Aku pikir kamu orang sana. Benar? Iya. Kalau darah ya. Darah ada keturunan Buton sebenarnya kalau kakek. Tapi dari Buton tuh Sulawesi ya. Bau-bau. Tapi kalau untuk tempat tinggal dari lahir juga aku di Bintan. Bintan itu di Sumatera, Kepri, Iya, Kepulauan Riau. 200, bener ya? Iya, 230. Wah, geografiku masih bagus guys. Karena kita tadi sudah ngobrol tadi. Iya. Oke lanjut. Iya, 230 km dari Singapura. 230 km dari Singapura. Berarti istilahnya sebenarnya kamu lebih dekat ke Singapura daripada ke Jogja. Benar. Kenapa nggak kuliah di Singapura aja, bro? Nah, itu. Oke, Nggak kepikiran. Iya. Oke, jadi kamu dari Bintan, Kepri, tapi sekarang lagi kuliah di Jogja, Universitas Gambar Matahari. Ini aku buka sana. Oh boleh, aku seret cuk. Oke. Audiens boleh loh sambil minum guys, boleh. Sudah dibuka. Oke. Tadi sampai mana cuk? Sampai mana bro tadi kita? Rasul dibuka ini, tolong dibuka guys. Nanti aku tolong ya. Sampai Kepri. Oke, sampai Kepri. Terus di sini kuliah. Kuliah Jogja. Kuliah tadi jurusan ilmu komunikasi ya. Iya. Oke. Sekarang aku mulai masuk ke pertanyaan yang udah ditulis sama teman-temanku di sini actually. Kamu belajar bahasa Inggris dari mana, bro? Padahal kamu anak Ilkom ternyata. Benar, anak Ilkom broadcasting ya. Broadcasting. Oke. Oh, berarti kayak begini-beginian udah sering dilakukan dong. Ini berarti ini cemen ya, cunguk doang ya ini ya ini ya. Entry level semua. Justru karena aku nggak bisa makanya aku lari ke bahasa Inggris. Gitu. Make sense. Ya, kalau belajar bahasa Inggris sebenarnya lulus SMA itu sempat ke Pare. Jadi tahun 2016 lulus SMA terus belajar di Pare. Deketan lagi bro, nggak kedengeran takutnya. Cek nih. Ya. Aman ya? Aman. Dari 2016 lulus SMA terus ke Pare. Kursus di Pare itu sekitar 6 bulan. Terus ditambah mastering system, namanya ada program di BIC. Terus ngajar dari tahun 2017 sampai 2019. Wih lama cok. 2017 2019 berarti hampir 2 tahunan ya? 2 tahunan. 2 tahunan ya? Yang Pre pandemi, ngajar sebelum pandemi itu ya berarti? Jauh.
Enggak jauh. Enggak dong, setahun sebelum pandemi ya. Setahun sebelum pandemi, ya. Oke. Oh berarti di situ kamu belajar bahasa Inggrisnya justru malah di Pare itu. Di Pare. My questions, Pare ini sehebat apa bisa menciptakan orang-orang kayak kamu? Anjas, Pare. Kalau kalian mau tapin nih, komen di bawah nanti hubungi Martina Devina ya nih ya. Oke, kalau kalian mau promo boleh tuh. Taruh di sini nih bisa nih, Pare gitu kan. Aku juga ya masuk. Oh masuk nih. Royhan.MHMD. Di sini kameramu, Cok. Royhan.MHMD. Oke, tuh bisa tuh langsung tuh. Bisa endorse. Gimana ceritanya? Pare ini sehebat apa bisa menghasilkan orang-orang kayak kamu? Sebenarnya sih menurutku pertanyaan bukan orang kayak aku sebenarnya, orang-orang hebat yang lain. Oh iya. Tapi masalahnya orang-orang hebat yang lain itu tuh pada nggak bikin konten, Cok. Jangan kamu yang bikin konten. Makanya kita melihat bahwa kamu tuh termasuk salah satu orang yang hebat. Itu tadi gimana pertanyaan belum dijawab, Bro? Kalau untuk Pare sebenarnya kan ketolong environment. Oke. Tolong lingkungan, jadi mereka bisa dapat lingkungan yang support buat belajar bahasa Inggris, buat conversation dan lain-lain. Bahkan kan sampai yang jual-jual cilok gitu. Iya. Itu memang bener bisa. Itu benar bisa ada. Kayak ya nggak boleh beli kalau nggak pakai bahasa Inggris. Mereka belajar dari mana? Belajar dari lingkungan juga. Karena saking banyaknya. Jadi Pare itu dibilang kampung Inggris. Bukan karena kan banyak teman-teman mungkin banyak yang ngira kampung Inggris itu satu lembaga gitu. Iya. Padahal kan Pare itu kan ada 2 kampung, ada 2 dusun, yang dimana di 2 dusun itu ada banyak banget kursusan bahasa Inggris. Ya karena itu, jadi kan beberapa kursusan kayak mewajibkan 100% English. 100% ya, literally 100%. 100%. What if they make a mistake? Gimana kalau mereka salah plegap-plegu gitu? Banyak sih hukumannya. Sebenarnya boleh combine gak apa-apa sih, tapi nggak yang 100% Indonesia juga. Iya, oke. Kalau hukumannya banyak, mungkin mereka harus hafalin vocabulary, terus entah nanti ngomong di samping jalan, gitu. Atau nanti nyari strangers. Tapi berarti tadi aku sempat ngutip statement tadi environment, sesuportif itu. Benar. Jadi nggak bakal ada yang bilang kita so Inggris sebenarnya. Oke. Tapi apakah dengan environment itu tuh benar-benar bisa menghasilkan orang at least kayak kamu? Atau gimana? Balik lagi ke personality mereka masing-masing. Iya sih, balik lagi ke orangnya sih sebenarnya. Sebenarnya ada banyak banget ya konten kreator yang ngajar bahasa Inggris dari Pare. Banyak sebenarnya. Cuman yang ada di Jogja dan yang punya lebih dari 100k followers kamu. Oke. Makanya aku undang kamu actually. Oke gitu. Berarti bisa dibilang bahwa environment ini sangat mendukung buat kamu bisa bahasa Inggris. Benar, sangat mendukung. Oke, istilahnya nggak mendukungnya ini kayak nggak dijudge buat ngomong. Gimana kalau semuanya mereka nggak tahu vocabulary? Then how do they explain like certain meaning? Biasanya kan mereka ada kasih some expression gitu, kayak how to say. Kalau nggak tahu bilang how to say. Misalnya, aku mau mandi, I want to how to say mandi. Itu sering banget. Iya. Ngomong-ngomong pasti terdistract how to say. Tapi ya udah itu. Oke. Biasanya mostly. Dan menurutmu apakah 6 bulan immersion ya berarti ya? Kita bilangnya immersion karena kan dia kayak bener-bener yang daily banget ya, kayak day to day banget harus pakai bahasa Inggris. Itu berarti kayak dengan waktu 6 bulan emang bisa mengconvert orang yang kamu tuh belajar bahasa Inggris dari nol putol nggak bisa bahasa Inggris atau gimana? Ya, yes no. Berarti kamu datang ke sana masih yes no. Terus setelah 6 bulan kamu ikut mastering itu? Terus ya sebenarnya setelah 6 bulan aku belajar. Habis itu kan di satu kursusan tuh, diisi namanya. Habis itu setelah itu aku coba keliling tuh 3 bulan ke kursusan lain. Berarti tambah 3 bulan lagi berarti 9 bulan. 9 bulan total aku belajar. Lalu ngambil mastering system. Ya setahun juga aku. Mastering system berapa lama? 3 bulan. Berarti total berarti ada 12 bulan sampai setahun ya berarti ya. Oke, 6 bulan tuh buat yang dari basicnya, terus kamu ambil 3 bulan lagi buat keliling-keliling itu, dan 3 bulan lagi buat mastering system. Tapi gini bro, aku pernah dapat satu quotation dari siapa aku lupa, bahwa the one who teach learns. Kayak gitu. Apakah skill bahasa Inggrismu sekarang itu karena kamu juga mengajar bahasa Inggris di sana? Bisa jadi iya. Bisa jadi ya. Ya kan benar tadi. The one who teach learns. I feel it. Ya kan? Jadi kayak mungkin kalau seumpamanya kamu tuh hanya ikut course doang, nggak bisa ya. Kamu nggak akan ada di tempat ini. Benar. Kayak gitu kan? Kamu tidak akan ada jadi content creator bahasa Inggris. Tapi just because kamu tuh juga mengajar, kayak gitu, kamu ada pengalaman mengajar yang 2 tahun itu, kurang lebih. Itu somehow accelerate the ability, the English ability you have ya. Karena kan sebenarnya kan language doesn't need to be learned.
True. Ya. Bener, itu campaignku sebenarnya. Jadi campaignku tuh aku mau mengubah mindset bahwa like shifting from the English learners from English users. Ya. Kayak gitu kan. Jadi kayak misalnya kamu kan tadi kan pembelajar bahasa Inggris. Tapi karena kamu jadi guru bahasa Inggris, makanya kamu mesti shifting. Tadinya kamu tuh belajar, kamu menggunakan bahasa Inggris untuk mengajar. Begitu kan? Nah, make sense. Berarti itu juga salah satu faktor untuk mengakselerate kamu belajar bahasa Inggris ya. Dan ternyata juga belum cukup ternyata. Walaupun udah ngajar Oh, seriously? Ngajar 2 tahun gitu menurutku belum cukup sih. Karena kan memang aku bukan basicnya pendidikan ya. True. Bukan basicnya pendidik. Ya. Jadi ngajar ya sambil belajar juga. Terus, benar. Dan ya masih banyak banget kekurangannya karena aku ngajar basic. Ya. Kalau disuruh TOEFL gitu waktu dulu mungkin Masih bingung juga. sebenarnya. Kan memang mostly tutor-tutor di Paris biasanya kayak gitu sih. Terus kamu tadi belajar TOEFL kayak gitu terus gimana? Aku di kursus lain, bahkan di sampai sekarang juga masih belajar. Oh, masih belajar. Oke. Berarti ya kayak pada akhirnya ya terus belajar ya, nggak berhenti kayak gitu. Iya. Oke. Nah, pertanyaanku berikutnya. Ini berkaitan dengan awal konten kreator ya. Awal jadi konten kreator tuh gimana dan kenapa bisa kepikiran buat konten ini? Kenapa kamu jadi akhirnya buat konten itu kamu udah lama? Kalau ngonten yang bukan ini ya, bukan yang sekarang ini, bukan Roy yang sekarang. Emang sebelumnya apa? Sebelumnya aku juga jadi aku udah mulai ngonten tuh kayak 2016-an gitu. Oh, udah lama, Cok. Dari SMA aku sering ngonten, Iya. sering buat video-video. Tapi itu video dagelan, video sketsa, komedi-komedi. 2016 berarti. Dan itu udah dipublish di sosial media. Sudah, ada dulu kayak ada satu videoku tuh masuk dagelan, masuk Jakarta Keras gitu kayak senang. Oh, iya, benar itu salah satu achievementmu kalau semuanya kamu tuh bikin video dan di repost di sana ya. Repost sana tuh kayak aja keren banget gua. Oke, di shout out ya. Keren banget. Oke. Terus tapi ya kontennya sih sampah sebenarnya sih. Tapi rame waktu iya. dulu. Memang netizen Indonesia tuh kayak gitu sekarang. Yang sampah. Iya, suka yang sampah kayak gitu, yang nggak high order thinking gitu. Ya kan? Mohon maaf ya netizen Indonesia tapi kenyataannya memang seperti itu ya kan? Itu bener ya. Oke, lanjut. Ya udah, jadi kalau mulai konten sebenarnya itu ya. Tapi kalau misalnya mulai konten bahasa Inggris itu kayaknya pas pandemi. Oh, pandemi justru malah. Pandemi 2020, 2021. Ya, sekitar segitulah. Masih pas masa pandemi itu. Karena waktu itu dapat tugas sebenarnya. Dari kampus. Dari kampus ada materi mata kuliah bahasa Inggris. Karena pandemi itu disuruh buat video. Aku masih ingat video pertama aku bahasa Inggris tuh how to pronounce coronavirus vocabularies. Oke. Itu pertama kali kamu Pertama kali ngonten belajar bahasa Inggris. Viewsnya berapa? Sendiri. Rame? Enggak. Oh enggak. Oke. Tidak dong. Dulu aku juga masih jelek, masih gondrong dulu. Oh, dulu kamu sempat gondrong? Sempat gondrong, kayak sampah banget pokoknya muka. Oke. Aku nggak bisa ngebayangin kamu gondrong. Iya, kayak preman Giwangan. Oh, kayak preman Giwangan. Anjay. Oke. Guys, kalau kamu tahu Giwangan tuh terminal ya di sini di Jogja tuh namanya terminal Giwangan. Oke. Ya itu lebih jadi preman aku. Ya, berarti kamu ngonten dengan kondisi rambut gondrong dan segala macam itu ya? Iya, dulu masih awal-awal 2020 kayaknya. Nah, itu kenapa kamu nggak konten? Oh, tadi tugas kuliah ya? Tadi tugas, terus kok asik ya. Itu yang konten sendiri ya. Tapi waktu di Pare itu aku juga sempat sebenarnya ngendel sosial medianya lembaga. Oke. Tapi bukan kadang di in frame, kadang di belakang. Oke. Tapi ya udah, jadi banyak belajar editing di situ, belajar setup kamera gitu, setup lighting di situ. Tapi balik lagi aku ke Pare deh bro. Emang Pare ini secanggih apa bro? Maksudnya secanggih apa tuh kayak memang aku bisa ngelihat bahwa hampir semua sosial media yang berhubungan dengan bahasa Inggris itu didominasi oleh entity-entity yang ada di Pare. Bener nggak sih? Kalau kamu kayak search keyword bahasa Inggris pasti yang muncul di awal-awal tuh Pare kayak gitu. Yang jujur ya, ini aku bicara fakta yang terjadi di Jogja. Kadang-kadang tuh kita justru meng-underestimate yang ada di Pare. Kenapa? Karena itu kan kampung kayak gitu kan. Maksudnya itu bukan kota besar. Pare itu kan bukan kota besar ya. Bukan kota besar kan? Bukan. Itu apa? Cuman 2 desa kayak gitu. Dan kadang-kadang justru kita tuh ngerasa gengsi. Ini aku dengar dari netizen dan ini adalah pemikiranku dulu. Kita ngerasa gengsi ketika kita harus belajar bahasa Inggris di tempat yang kampung seperti itu. Kayak padahal kan Inggris itu kan nggak kampung ya. Oke, ini aku belak-belakan loh guys. Inggris itu nggak kampung kayak gitu. Tapi kenapa di kampung-kampung ini malah justru mereka yang paling menonjol di sosial media itu. Nah, pertanyaanku adalah dari situ aku mulai mikir, ternyata orang-orang kampung Inggris ini jago banget ya. Mereka jago bikin konten, mereka jago digital marketing, mereka jago nge-ads juga.
Bener kan? Iya. Itu ketika kamu cari ads kampung Inggris itu tuh bahasa Inggris Banyak keluarnya tuh Dan dia itu orang-orang ganti-gantian tuh, per hari. Ganti-gantian, bener. Dan itu ganti-gantian. My question, secanggih apa sih di sana tuh? Ini secanggih apa orang-orangnya? Yes. Ya mungkin karena memang ini kan awalnya kan kampung Inggris itu kan terbentuk dari satu kursusan ya. Jadi Pak siapa itu dulu ya? Jadi orang bule kan dulu? bukan. Oh, malah jadi orang bukan orang Mr. bule. Cullen namanya. Mr. Cullen Masen itu guru saya. Ya. Beliau datang kemari tahun lupa 1907 sekian. Kalau nggak salah ya. Kalau salah aku mohon maaf. Ya. Ya, datang untuk belajar bahasa Inggris ke salah satu kiai namanya Kiai Yazid. Nah, karena Kiai Yazid ini Kiai? Bisa bahasa Inggris? Iya, bisa 9 bahasa Kiai Yazid ini. Salah satunya Inggris dan Arab dan Belanda dan lain-lain. Jadi Mr. Cullen ini dari pondok pesantren di Jawa Timur. Lalu nggak selesai karena kurang biaya, akhirnya dengar rumor ada Kiai Yazid ini, akhirnya beliau pergi ke Pare untuk belajar. Ya dari situ lah belajar terus dia ngajarin teman-temannya, ngajarin orang-orang di situ. Makin lama makin banyak yang ikut, akhirnya terbentuk kursusan ini namanya BEC. BEC itu berarti bisa dibilang yang paling tua di sana ya? Benar, 1970 itu. Oh wow. Kalau nggak salah 1907 sekian. Oke, itu kan in terms of skillnya ya, language-nya ya. Terus bagaimana dengan in terms of kayak marketing strategy, kayak gitu, konten dan segala macam. Dulu tuh ketika kita buat konten kayak bahasa Inggris di Instagram, yang paling pertama kali muncul tuh ya orang kampung-kampung Inggris itu. Aku langsung sebutin ya, LT, Lia, apa itu yang ada di Jogja, nggak ada sama sekali. Kalian kemana kayak gitu? Yang ada justru tuh malah justru kayak kampung Inggris. Itu gimana bro? Mungkin karena memang udah semakin berkembang jadi orang-orang kerennya juga makin banyak kali. Dan mostly juga owners itu bukan yang ini sih, bukan yang kursus di sana sebenarnya kan, memang orang pendatang terus buat kursusan di sana, tapi ngambil SDM di sana. Oke. Ya memang tadi kayak kalau nge-add saja kayaknya setiap kursusan tuh bisa ratusan juta orang. Bener. Dan itu ganti-gantian, nggak cuma tiap hari bisa beda-beda. Ya, FYP-nya tuh bisa beda-beda gitu. Dan batinku, wih ini anjir parah nih orang-orang ini. Kayak memang akhirnya kita nggak bisa skeptikal kayak ternyata di Pare itu kampung dan segala macam. Kayak itu nggak bisa bro. Banyak banget kursusan besar sebenarnya. Dan banyak banget orang-orang yang berhasil sukses dari sana. Ya bisa dikatakan iya lah. Iya kan? Soalnya banyak banget orang yang bisa ke abroad. Iya, going abroad kayak gitu kan, benar. Dapat beasiswa A, dapat beasiswa B itu kan dari Pare biasanya. Ya, make sense banget. Jadi historinya berarti kayak tadi ada BEC itu tadi, terus kayak akhirnya banyak investor yang benar datang sana ya. Tapi aku nangkapnya ya. Ini kalau ngomongin agak filosofis. Iya. Mungkin itu karena keikhlasan Mr. Cullen nih. Jadi kan beliau nggak mengharapkan apa-apa nih. Benar, ngajar dari hati ya. Ngajar dari Teach hati, with heart. terus datang baru. Tuh guys, kalau ngajar dari hati guys. Memang dari keikhlasan. Dan kemarin ini putranya Mr. Cullen itu ada panggilan gitu di, aku lupa sih mana, kayak apa namanya, TESOL ya, teaching English as second language. Ya. Itu dapat panggilan dari sana, UK atau dari kampus? Dari US itu. Dari US. Kemarin kesana terus presentasikan kampung Inggris. Aku kurang ingat kampanyenya apa gimana, kayak slogannya apa gitu aku. Padahal kemarin aku ngobrol sama Mr. Fu waktu ke Pare waktu kemarin. Sempat ke Pare kamu kemarin? Lebaran kemarin. Kayaknya kita mesti ke Pare guys. Beneran deh. Yang pokoknya nggak buat belajar bahasa Inggris, ya bisa buat belajar bahasa Inggris, tapi justru kayak belajar sistemnya di sana tuh kayak mana? Sistem. Kayak gitu kan. Asli, kita tuh ketinggalan jauh guys, yang orang-orang yang di Jogja nih. Aku yakin nih itu ketinggalan jauh sebenarnya. Kita tuh cukup skeptikal dengan mindset Jogja kota pelajar sebenarnya. Itu kita kayak, ya udah berarti kota lain yang nggak Jogja berarti nggak kota pelajar kayak gitu. Ternyata itu malah justru di Pare ini justru lebih pro lagi ya orang-orangnya ya. Mantap. Oke. Lanjut. Kamu pertama kali balik lagi ke pengalamanmu ngonten nih. Awal ngonten kamu ada ekspektasi bakal seramai ini nggak? Terutama yang di bahasa Inggris nih. Karena dulu kan kamu tadi cerita tadi sempat flop tuh tadi. Iya, kan ada gelar gitu. Bukan. Tadi kan kamu sempat bilang kayak kamu tuh ada dapat tugas ngonten bahasa Inggris kayak gitu, dan tuh kontennya flop, nggak rame kayak gitu kan. Nah, ini kan yang rame malah justru bahasa Inggrismu sekarang kayak gitu kan. Itu kamu ada ekspektasi bakal seramai ini nggak? Kalau ekspektasi pasti ada. Oke. Pasti lah, aku udah yakin bakal naik nih. Oke. Tapi untuk dapat
karakter yang seperti ini naiknya itu sama sekali tidak ada rencana dong. Oke. Awal kali ngonten kamu udah model yang marah-marah kayak gini kan? Enggak, pakai masih normal aku, abang-abang normal aja. Oh, abang-abang normal ya. Oke. Baca komen, main-mainin lighting. Tapi sebenarnya coba beberapa konsep sih. Ya. Sampai akhirnya ketemu yang marah-marah itu ya. Sampai akhirnya ketemu si marah-marah ini. Yang si marah-marah itu. Oke. Karakter Bang Roy ini. Itu marah-marah dapat konsep dari mana? Itu kecelakaan sih. Anjay. Gak sengaja. Oke. Ya, jadi waktu itu aku live kan. Lagi gabut aja live terus biasa lah ngobrol-ngobrol sama audiens kan. Itu aku bakal dapat udah pas ketika followersku udah 100.000 di TikTok. Baru aku kamu tuh berarti TikTok dulu. TikTok dulu. Nah, Instagram baru-baru ini Instagram. Oke. Tapi udah 200k cok followernya. Gending cok. Kalau Instagram aku lumayan cepat. Ya itu di TikTok malah aku ngajar biasa sampai dapat 100.000 followers itu. Belum ada karakter Bang Roy ini, belum ada. Oke. Habis itu aku nge-live. Habis itu ya biasa followersku tuh suka aneh kadang nanya kayak gitu kayak bahasa Inggrisnya mata itu ai, kalau mata-mata berarti ai lah. Oh, itu memang sering banget itu muncul itu udah sering muncul sekali itu di TikTok makanya, tuh memang. Terus aku jawab lah di live itu. Ai aku colok matamu ya gitu. Ternyata kok rame. Terus aku ini rame itu kayak puluhan ribu itu viewersnya. Biasanya aku nge-live gak pernah sampai puluhan ribu viewersnya. Wah, kayaknya nih cocok nih kalau dibuat konten. Jadi stereotip ya. Aku cobalah lempar satu konten. Rame banget itu 16 juta habisnya. Wih, gendeng. 16 juta cok, kita nggak pernah sampai mentok di 3 juta ya. Mentok 3 juta ini berapa kalinya cok? Gokil. Aku juga kaget itu. Udahlah aku keep buat terus. Nah, berarti artinya setelah kamu ketemu winning kontenmu itu, terus kamu ulang-ulang itu sampai sekarang. Ulang ya sambil nambah variasi yang lain lah. Karena aku ada beberapa konten. Oh, jadi maksudnya segmennya mungkin ya beda-beda, ada ngajarin pronunciation, ada grammar, ada vocabulary kayak gitu. Cuman kayak stylenya ada yang model yang marah-marah kayak gitu kan. Terus ada lagi model yang apa lagi berarti? Aku ada beberapa jenis konten kayak misalnya lagu Jawa di Inggrisin gitu. Oh, lagu Jawa di Inggrisin. Ya. Winning konten gue itu. Oke. Itu biasanya aku ngupload 1 juta gitu. Wih, gendeng. Tapi buatnya susah. Makanya malu. Iya, benar buatnya susah ya. Kamu ada tim apa sendiri? Kalau apa nih? Kalau konten kalau konten kayak nge-script terus kayak produksi kan? Sendiri, Cok. Ya, tapi sendiri, guys. Mana kalian semua? Itu sendiri, tapi kalau misalnya ada project endorse gitu atau apa baru aku ajak. Oh iya. Ada endorse-nya juga? Ada. Oh, nanti ini dia masuk ke bagian konten and cuan. Oke. Money gitu. Oke, berarti tadi sampai ketemu winning kontennya tuh kamu berarti coba terus kayak gitu kan. Coba terus kayak biasa sampai akhirnya kamu winning konten yang marah-marah. Setahun nyobanya. Setahun. Ketemu karakter Bang Roy ini baru setahun. Ya aku ngajar kayak ya biasa. Iya, biasa kayak aku bikin konten mungkin ya. Kayak aku bikin konten juga biasa aja kayak cuma ngomong depan kamera doang kayak gitu. Tapi sampai ketemu yang marah-marah ini ya itu ya. Awalnya sih sempat ketemu kayak winning konten ternyata orang suka yang ngeselin. Tapi itu aku nyoba 2 kali masih works. 3 kali 4 kali kok tidak. Flop ya. Bukan ini, aku cari lagi. Oke. Ketemu si marah-marah ini di live malah. Tapi malah justru kalau aku sedikit sharing ya. Jadi kayak kenapa yang model yang marah-marah itu tuh malah justru disenengin, terutama buat Gen Z ya. Berarti apa namanya kalau kamu pernah nggak ngevalidasi audiensmu tuh banyakan yang Gen Z, millennials atau? Kadang lihat dari analyze itu. Dari analyze itu kebanyakan apa? Mouse-nya itu 18-24. Umur 18 sampai 24 tahun. Nah, mungkin memang itu ya, memang karakter yang disukain sama umur 18 sampai 24 tahun tuh yang kayak gitu ya, Gen Z gitu ya kan. Tapi memang kalau model marah itu kalau kalian tahu, teman-teman ingat di sini kadang-kadang kan juga sharing sama mereka. Itu kan ngena ke otak mamalia mereka ya. Jadi kayak itu memancing emosi mereka kayak gitu. Nah, emosi ini memang salah satu strategi yang bisa dipakai ketika kamu mau bikin konten memang kayak gitu. Jadi kita pancing emosinya dia kayak gitu. Kayak kamu bikin konten marah-marah. Emosi itu bukan berarti kamu respon dari orang tuh akan marah-marah juga ya. Tapi kan ada yang juga bilang ngerasa lucu, ngerasa apa kayak gitu. Kamu bisa mancing emosi mereka tuh. Kalau Gen Z sih relate harusnya. Relate kalau Gen Z lihat. Orang tua. Oh iya benar, kamu sering dimarahin sama orang tua ya? Enggak, karena mereka sering dimarahin sama orang tua. Iya. Benar, jadi kayak kamu ngajar tuh kayak lagi dimarahin sama orang tua mereka ya.
Bener sih, make Ya, soalnya sense. banyak bilang nih kayak belajar sama bapak katanya. Oh iya bener. Kayak belajar sama bapak. Apalagi terus appearance kamu pakai baju linmas kayak gitu ya. Tapi seru sih. Asli aku gak kepikiran tuh pakai baju linmas itu, Bro. Saya pakai baju linmas itu gara-gara banyak yang bilang mirip Mamat Al-Katiri. Kayak siapa? Mamat. Tahu enggak? Gun shop. Aku gak relate, Cok. Mohon maaf ya netizen, mohon maaf banget aku gak relate nih. Jadi ada Mamat Al-Katiri dong, seru komedian. Dia memang mirip sih sebenarnya. Oke. Kan dia di komunitas juga kan. Nah, aku juga baru-baru join ini kan komunitas Stand up comedian itu. stand up Indo Jogja. Terus pernah ketemu juga. Terus udah aku sekalian buat video sama dia. Oke. Ternyata kalau aku lihat iya juga ya, mirip juga ya. Oke, makanya terus akhirnya kamu bawain baju linmas itu. Aku bawain itu sebenarnya mau testing aja, mau cek ombak aja. Rame tapi Cok. Sebenarnya rame Gendeng, itu asli. kontenku yang pecah di Instagram itu pertama kali yang pakai baju limas. Terus habis itu naik terus sampai sekarang ya. Terus habis itu. Naiknya gendeng guys, asli. Wah, jika sumur. Sebenarnya itu cuma buat testing, aku mau buat segmen gitu sebenarnya. Salah satu segmen di kontenku gitu ada segmen yang pakai baju limas. Kayaknya aku tuh gara-gara lihat itu yang baju linmas itu, ternyata ini ada kreator Jogja juga ini kayak gitu kan. Aku langsung follow kan, ternyata bener Jogja kayak gitu. Oh ya. Mantap sih, mantap. Berarti kayak ide itu kadang-kadang nggak bisa nggak bisa di planning ya. Ide itu nggak bisa di planning, kayak itu tuh spontan dan kamu akhirnya tap in ide itu ya. Keren sih. Kalau buat sendiri tuh aku mostly kayak gitu. Gak ada yang planning. Kalau misalnya garapin punya orang, kalau dulu kan aku sempat beberapa kali di agensi juga kan. Di Jogja, agency. Jogja, di Terus waktu di Pare juga kan aku pernah garapin sosmed itu pasti planning. Tapi pas sendiri aku planning malah nggak jadi. Gak jadi ya memang. Tapi ya itu deh, enaknya ketika kamu tuh masih running sendirian, itu tuh kamu bisa sangat spontaneous kayak gitu kan. Kalau aku udah ramean kayak gini, kayak tiba-tiba besok Rabu kita posting konten begini ya kayak gitu kan. Ngap semua mereka kayak gitu, yang editnya bingung, yang nge-scriptnya bingung kayak gitu kan. Jadi ya memang itu ada positif negatifnya sih, ada positif negatifnya emang. Oke, selama kamu bikin konten ada pengalaman lucu gitu, seru atau yang nggak nyenengin nggak? Banyak kan sih seneng sih. Banyak kan Tapi seneng. Paling Oke, kita dihujat sama netizen gimana? dihujat sering sih. Oh, dihujat sering? Tapi lucu aku baca komen itu, bukannya kesel, bukannya sedih. Oke. Banyak memang lucu, aneh-aneh. Berarti loh. pertanyaan aku ganti, gimana caranya kamu ngerespon haters sekarang di TikTok tuh kan komennya tuh kan nyebelin kan sebenarnya kan di TikTok, apalagi di TikTok ya. Kalau semua di Instagram sih aku merasa orang yang komen tuh masih normal lah kayak gitu. Tapi orang di TikTok nih memang dia stink ngentup banget itu tuh. Tapi malah aku sebaliknya, Sir. Malah di Instagram menurutku yang lebih Oh, parah. gitu. Yang lebih parah. Tajam ya, yang lebih tajam komentarnya. Dan pada nggak terima gitu. Oke. Pada nggak terima kalau kontenku kayak gitu. Kan itu nggak tahu aku kenapa orang-orang nggak tahu ini konsep apa gimana sih. Iya. Banyak banget yang ngujat kayak ngajar kok sambil marah-marah nggak berkah. Gitu. Seriusan? Gimana mau berkah? Seru sih ini. Banyak. Ada kayak gitu biar. Banyak yang sampai yang nge-DM kayak aku tahu ini konsep tapi jangan gini. Seriusan? Iya. Itu katanya ini kita tuh mau belajar bukan mau debat kusir gitu. Wih, tapi itu memang berarti artinya kontenmu sampai ke otak mamalnya Iya, mereka sih. Dan kayak mereka gitu. aneh. Mana yang komen? Mana yang nulis di komen tuh? Aneh Kalian. nih kamu ya. Kalian yang aneh tuh sebenarnya. Oke. Terus gimana responmu? Ya kadang aku cuman balasin dia, nanti aku buat konten review mukbang gitu, aku buat konten mukbang kayak gitu, terus aku buat story atau aku cuman kasih emot nangis. Oh, Gitu. kalau aku biasanya kayak gitu, tak pin paling atas, jadi biar netizen berantem sendiri tuh. Iya, FYP dah itu. Iya, juga Terusan. dulu sering gitu aku pin. kan? Maaf bang kayak gitu. Ya. Aneh-aneh pokoknya kalau Memang bener-bener netizen. justru yang di seru-seru TikTok aku banget. malah banyak yang positif ya. Oh. Dulu ada sih sempat rame yang kayak gitu. Oke. Berarti itu sebenarnya kurang lebih perjalananmu sampai bisa konten ya. Oke. Nah sekarang ngomongin soal cuan nih, kayak gitu kan. Tadi kamu sempat cerita kalau kamu ada endorsement gitu ya. Nah endorsement itu dari mana bro? Endorsement kebanyakan sih memang aku kan belum ada jemput bola ya. Oh benar, oke. Mereka yang datang. Memang enaknya kayak gitu kok bro. Jadi inbound. Maksudnya inbound tuh adalah kamu nggak perlu nawarin kayak gitu, tapi justru orang lain yang tanya red cardmu. Kalau semuanya sesuai, pasti jadi kok. Iya. Itu gimana? Ya biasanya mereka udah datang approach lewat DM, terus aku balas kasih red card misalnya ada karena aku selalu terbuka kalau mau nego, selalu ngotak aja. Asal ngotak aja ya negonya, benar. Ada kadang. Tapi biasanya kalau
misalnya ini mau repeat order, ada kan beberapa kali kan biasanya mereka lewat KOL manager juga kan. Aku langsung tawarin bundling gini aja. Bundling tuh strategi yang bagus sih sebenarnya. Kayak misalnya konten sama story kayak gitu kan. Atau konten reel sama TikTok jadiin satu di mirror kayak gitu kan. Biasanya gitu atau langsung 5 video gitu. Atau langsung 5 video kayak gitu ya. Ada aku beberapa yang kayak gitu. Itu majority produknya apa? Aplikasi. Aplikasi pernah masuk tapi enggak deal. Malah yang ini makanan pernah. Serius makanan? Makanya aku aku aneh nih. Gara-gara banyak dapat endorse makanan. Kan aku mau nggak mau ambil aja ya. Iya. Tetap aku ngajar tapi sambil makan. Sambil endorse ya gitu. Sampai akhirnya aku buat. Ada kontennya tuh ya. Yang coba nanti cariin deh. Ada. Nanti kita taruh di sini nih ya. Nanti coba nih editor tolong ya nanti taruh tuh. Contoh kontennya tuh kayak gimana dia? Kayak konten saya makan. Nah, itu yang kayak aku kayak gini misalnya kayak tadi bahasa Inggrisnya ngomong itu talk. Banyak itu many, kalau banyak ngomong many talk. Many talk. Kucolok matamu. Itu nanti habis itu ya bridgingnya langsung kalau makan itu kalau banyak makan apa? Oh iya, masuk sih, Kalau masuk. kalian mau banyak makan di sini. Oh. Sampai akhirnya aku buat segmen sendiri, nama TikTokku tuh kadang sok Inggris. Oh iya. Kadang sok Inggris tadi kamu posting di disco ya? Hari ini ya? Iya, kadang kadang sok Inggris itu di TikTok kan. Sampai aku buat segmen di TikTok itu kadang sok foodies. Oh, kamu bikin lagi kadang sok foodies. Itu ada dan itu juga naik, itu aneh banget. Orang review makan sambil belajar bahasa Inggris itu naik ya. Tapi memang itu nggak biasa sih bro, karena biasanya gini, yang biasanya nge-approach aku tuh kalau nggak aplikasi ya dia course kayak gitu atau nggak platform kayak gitu kan biasanya nge-approach aku tuh kayak gitu. Nggak pernah makanan. Coba dong orang-orang yang pada punya makanan restoran juga nge-approach Andrew juga bisa kok kayak Royhan mah bisa Andrew kayak gitu. Terus lanjut. Ya kalau platform ada beberapa platform bahasa Inggris itu. Sempat ada 2-3 kali. Oke, terus tadi kamu bilang katanya kalau semuanya kamu tuh di endorse kamu ngajak teman. Iya. Buat produksinya, buat nge-scriptnya atau buat apa? Kalau skrip masih aku sendiri sih, belum percaya ke orang. Kadang juga aku nggak cocok kalau banyak ke orang. Iya. Karena aku yang tahu ini detik ini ngapain. Iya, benar. Paling lebih ke produksi. Oh, ke produksinya, jadi kayak megangin kamera kayak gitu kan, make sure kalau audionya nyala dan segala macam ya. Sama paling kalau misalnya ini aku fokus di konten daily, nanti timku itu yang buat konten endorse. Iya. Kalau editing aku masih sendiri biasanya. Editing sendiri. Ya itu tadi sih. Aku tuh pernah lihat kontenmu yang apa namanya bikin apa namanya pick up lines itu loh, Cuk. Itu ini yang Erin plus itu. Iya dia 18 plus itu kan. Nah, itu gimana tuh? Itu idenya. Nanti di sini ya kontennya ya. Kalian langsung lihat aja nih. Let's learn vocabularies. This is a big duck. And this is a big duck. Well, this is a big dog. And I have a big... Di sini. Itu rame itu di Instagram. Itu ramai itu di Instagram tuh. Aku juga ikutan tuh ikutan anjing nih orang. Bisa banget bikin kayak begini. Ya itu nggak tahu ya. Aku kayaknya orang suka hal negatif. Bener banget. Orang tuh lebih suka hal negatif guys daripada hal positif. Malah justru kebanyakan orang-orang bisa belajar bahasa Inggris justru gara-gara yang kayak begituan biasanya. Swear word kayak gitu kan. Terus konten 18 tahun ke atas kayak gitu kan. Iya. Dulu aku juga pernah buat gitu, tapi nggak sevulgar itu sebenarnya. Iya. Itu vulgar parah, Cok. Itu vulgar parah gitu. Iya benar, itu ada komen. Apalagi statement yang paling akhir tuh kan kayak open your apa namanya? Ini. Oh, big. Iya, big big dog, big deck. Iya. Terus tuh ya sengaja sih aku biar ini konten yang Jason aja sih. Iya. Rame itu banget. Itu tuh aku sempat sempat komen tuh aku tuh. Oke. Aneh sih. Orang suka hal negatif. Harusnya kalau di media kan juga gitu kan. Ya, bad news is a good news. Ya, bad news is a good news. Kalau aku sih mikirnya kayak bad exposure still exposure. Kayak gitu. Bad exposure still exposure. Makanya kayak misalnya orang-orang nyenggol tuh kan kadang-kadang kan. Itu exposure yang mereka cari kayak gitu kan. Ya kalau misalnya nggak terasa kesenggol ya syukur. Kalau kesenggol ya kita bikin panggungnya yang makin gede sekalian kayak gitu kan. Media kan begitu kan. Media mainnya begitu. Bad exposure still exposure. Gitu. Oke. Mantap. Berarti itu caramu ngecuanin ya? Ngecuanin. Selain ya itu endorse biasanya. Selain endorse apa? Kamu ada buka kelas kah atau apa? Atau ngajar bahasa Inggris juga? Ya, kelas tuh aku nggak buka yang
nggak yang reguler. Terus? Kayak berapa bulan, 3 bulan sekali baru aku buka. Oh, kalau duitmu udah habis. Bener. Valid guys. Oke. Karena paling gampang ya kayak begitu ya, jualan kelas ya. Tapi memang gini, kalau aku ngerasa kayak jualan kelas kayak gitu, apalagi modelnya kayak private class atau kayak grup kelas live teaching kayak gitu, itu memang time consuming banget sih bro. Benar. Kayak gitu, itu time consuming. Kadang-kadang kalau udah sempet kayak gitu, sempet ngajarnya nggak sempet kontennya kayak gitu kan. Ya. Terus gimana tuh? Ya itu, kadang aku buka gitu. Mungkin kan bisa aja ya, kayak kalau misalnya aku buka reguler gitu kan. Cuman kan kadang aku nggak bisa ngajarnya itu, nggak bisa ada waktu. Iya. Sedangkan kalau misalnya diarahkan ke tutor lain, otomatis kan itu harus punya kursusan ya. Enggak juga sih bro. Tapi nanti orang- kita ngobrol aja. Oke. Gitu. Terus. Ya itu, orang kadang nyari sosoknya sebenarnya. Ya, benar. bukan materinya. Ya. Jadi orang lebih nyari akunya. Ya makanya aku belum bisa, udahlah. Ini aku eksklusif aja. Eksklusif kelas. Itu berapa orang? Ribuan orang yang ikut. Oh enggak lah, kadang aku batasin tuh. Oh, batasin. Paling cuma 60 orang. 60 orang. 60 orang, Cok. Berapa kali berapa? Harganya berapaan? Ya nggak nyampe. Kali 60 coba guys, berapa? Tuh, Cok. Ya kalau full. Oke. Tapi pasti full kan? Kemarin terakhir sih full. Cok, gendeng. Ya. Itu berapa kali pertemuan? 10. 10 kali pertemuan, guys. 10 kali. Nah, nih guys, nih. Kalau kalian tuh bingung banget nggak dapat kerjaan ini, udah kayak si Royhan aja nih kerjaannya nih. Lumayan, guys. 30 juta ngonten. Memang Money. Tapi gini, Bro. In your opinion, seberapa powerful sih media tuh, Bro? Sangat-sangat powerful. Oke, in what way? Banyak kayak aduh, aku nggak bisa bilang nih, kayak opportunity itu pasti datangnya. Pasti dapat. Ya, datangnya dari bahkan aku kenal Mr. Android juga dari konten loh. Iya. Dan banyak banget orang-orang yang gede gitu kita kenal, maksudnya kita follow-followan. Benar. Dulu aku ngikutin kontennya, aku ada konten sketsa gitu. Sekarang masih jalan sih, kayak ngajar bahasa Inggris tapi pakai sketsa. Oh, berarti tulis-tulis gitu ya? Bukan, sketsa tuh komedi. Oke. Komedi sketch gitu. Itu aku kan niru konsepnya Kevin Anggara gitu. Oke. Dan sekarang aku follow-followan sama Kevin Anggara. Jadi kayak wah ini gila sih. Kalau nggak ada ini kayaknya aku Kalau nggak ada media kayaknya kita memang nggak bisa ketemu. Tapi bener sih kalau semuanya ini udah berapa menit guys? Oke, aman. Oke. Mungkin ini termasuk salah satu statement terakhir ya. Salah satu bagian terakhir. Memang media ini somehow bisa membuat kita punya pertama trust, akses sama money. Kayak gitu kan. Apa ya triangle-nya? Ada triangle-nya. Ada sih triangle-nya Ogut tuh pernah bilang. Aku lupa. Kalau semuanya kalian muridnya Bang Ogut ada tuh. Yang satu tuh akses, yang satu tuh apa ya? Aku lupa. Tapi karena yang akses itu pas banget aku yang ngomongin. Kayak itu Ogut tuh punya kayak triangle gitu. Ada di sini money, akses sama lagi satu tuh apa aku lupa. Nah, tapi memang ketika kita punya media itu tuh kita membuka akses kemana-mana. Kayak gitu. Kayak misalnya gini. Mungkin Royhan gak bakal mau datang ke sini kalau Andrew gak punya 100k followers. Valid pasti. mungkin. Sama juga, mungkin Andrew gak bakal ngundang Royhan kalau Royhan gak punya 200k followers. Kayak gitu. Mas hitam biasa. Iya bener. Maksudnya media ini bener-bener yang powerful, segitu powerfulnya ya bro ya. Bener. Kayak gitu. Artinya bahwa kamu nih udah cuan banyak dari media ya. Belum banyak. Menuju banyak. Oke, tapi artinya udah mulai cuan mendekati banyak dari media. Iya, bisa jadi. Oke. Iya, media. Media ya berarti. Tadi kamu berarti selain dapat endorsement, kamu juga punya kelas tapi modelnya private kayak live teaching 10 kali pertemuan ya. Kayak gitu. Tapi ya itu adanya nggak tiap bulan, nggak tiap bulan juga ya. Oke. Kan aku juga masih kuliah. Kemarin juga ini juga lagi jarang konten nih, mau fokus skripsi dulu. Mau fokus skripsi. Gak usah. Selesai tapi. Oh, alhamdulillah. Ini naik kapan Oke. ini? Kenapa? Ini naik kapan? Ini oke, kesana aja deh. Ini mati kameranya guys. Ini akan naik kemungkinan minggu depan. Nah, mungkin minggu depan aku udah mulai nonton. Oh, minggu depan udah mulai lagi. Minggu depan itu artinya berarti di bulan kedua. Di minggu pertama bulan Mei kali. Minggu pertama bulan Mei 2024 ya. Mungkin minggu-minggu ini juga aku udah ada konten. Udah mulai konten lagi. Udah naik. Mulai ada ini sih. Udah ada plan konten sih. Oke. Terus rencana kedepannya kamu tetap mau ngonten. Nanti kalau udah lulus apa kamu mau apply BUMN, Bro? Enggak sih kalau. Oke. Enggaknya kenapa, Cok? BUMN tuh idaman para mertua loh, guys. Ya enggak? Iya, kalau dulu. Dulu. Kalau sekarang datangan berapa followers mungkin? Anjas. Kalau aku biasanya kalau dengerin omongan orang tuh biasanya gini.
followermu piro? Oke. Oh iya, bener. Ya, kayaknya kalau kerja sekarang juga kan aku masih kerja nih, terikat kontrak. Kayaknya aku memang gak suka dia teratur sih kalau Kamu terikat kontrak sama? ada salah satu perusahaan di Jogja. Ini baru selesai 2 bulan lagi. Oh gitu. Memang kamu berarti nggak bisa perform di lingkungan yang berhierarki ya? Kayaknya sepertinya. Sama kayak Andrew sih. Kita harus ngobrol sih, Bro. Oke. Terus berarti rencananya kamu tetap akan konten ke depannya? Ya konten dan ini aku harus belajar. Oke. Bangun tim, bangun apa namanya? Apa agency nanti ke depannya? Mungkin tapi terdekat sih aku mau ekspansi palingnya. Ekspansi kontennya ini. Ya mungkin jadi kreator nasional. Oh, jadi kreator nasional. Oh, kita dukung Rohan jadi kreator nasional. Nanti Oke. kalau ada ini balik sini lagi. Balik sini lagi, nanti kita sharing lagi gimana caranya dia journey menjadi kreator nasional. Ada pesan yang kamu mau sampaikan buat para, mungkin aku bisa bilang nggak cuman pembelajar tapi juga pengajar bahasa Inggris ya. Karena audiensku di sini mungkin nggak cuman yang belajar bahasa Inggris tapi juga ada yang pengajar-pengajar bahasa Inggris juga, guru-guru bahasa Inggris. Ada yang mau kamu sampaikan? Di sini kameranya, Kak. Iya. Aduh, bingung aku nih kalau suruh kasih pesan-pesan gini nih. Aku ngutip aja nih. Oke. Ini yang aku pegang selama ini sebenarnya. Oke. Kata-kata kan salah satu role modelku tuh Bang Panji Pragiwaksono. Oh iya, stand up comedian ya. Ya, dia selalu bilang kayak sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Tapi kadang orang menelan itu mentah-mentah. Kayak udah aku beda aja. Padahal untuk jadi beda itu kita harus jadi baik dulu. Iya. Kalau belum baik tapi udah beda jatuhnya aneh. Ya. Itu ada bahasa ininya sih. Kalau belum baik tapi beda itu bahasa ilmiahnya itu apa ya? Tolol nggak salah itu. Itu Andrew Core tuh. Sering banget Andrew bilang tolol tuh. Anjing parah. Ya, Oke. jadi ya gitu. Ya, ayo jadi beda dan baik. Ayo jadi beda dan baik guys. Oke. Thank you banget Royhan udah Aku yang datang terima ke kasih sini. udah diundang nih. Ya, semoga podcast kita bermanfaat buat pembelajar. Semoga podcast kita bermanfaat buat pembelajar dan juga pengajar actually. Dan jangan kapok buat kita undang lagi ke podcast berikutnya. Thank you very much udah dengerin. Have a good day semuanya. Bye. Goodbye.